Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman impresi santri. Oke, maaf atas keterlambatan karena tadi masih adzan Isya sama sekalian komat. Jadi biar suaranya tidak bocor ya teman-teman. Jadi tadi sambil menunggu sebentar. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat malam teman-teman imtani santri. Selamat datang di Dialog Interaktif. Kita akan mengadakan selama 4 hari dalam rangka Hari Santri Nasional, yakni pada malam hari ini 25 Oktober 2023 kita akan berdialog seputar santri yang berada di digital. Jadi kita di sini temanya yakni santri berdaya dan berkarya di ruang digital. Oke. Kita undang narasumber kita pada malam hari ini terlebih dahulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini panggilnya Kak Kais atau Kais ya panggilannya ya? Panggilannya Kais saja biar kayaknya lebih ya, akrab gitu loh. Oke. Suara saya udah terdengar dengan jelas ya? Alhamdulillah jelas. Ampun, sudah nih. Oke, baik teman-teman, karena kita tadi sudah telat 5 menit ya, karena tadi mohon maaf ada azan dan iqomat, jadi biar suaranya tidak masuk ya, tidak bocor. Jadi pada malam hari ini kita akan berdialog interaktif. Teman-teman impresi santri boleh bertanya atau mungkin mau menambahkan atau mungkin ada satu dua yang ingin disampaikan ke Ning Uswa atau Kak Kais, nanti boleh di akhir sesi acara. Nah, kita temanya pada malam hari ini yakni santri berdaya dan berkarya di ruang digital. Nah, kalau misalnya kita membicarakan tentang santri berdaya, sebagaimana yang kita ketahui ya teman-teman impresi santri bahwa pondok pesantren itu merupakan sebuah lembaga pendidikan yang mana dalam menularkan ilmunya itu juga tidak hanya kepada santrinya saja, tetapi juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, bagaimana kita cara menularkan informasi, menularkan ilmu yang kita dapatkan di pondok pesantren dengan adanya digital. Nah, disinilah adanya digital, kita harus mengikuti arus dan juga bisa berkarya lebih dan berdaya di ruang digitalisasi. Nah, nanti di sini kita akan membahas bersama-sama dengan Ning Uswah dan juga Kak Kais. Oke. Mungkin siapa dulu? Ningnya dulu, nggak apa-apa. Siapa dulu? Oh ya, monggo. Boleh Ning Uswah dulu? Apa atau Kak kita Kais dulu? dulu ini sama Kak Kais ini? Boten. Oh ya, oke. Monggo. Mungkin boleh Kak Kais dulu ya, sambil menunggu mungkin saya bacakan CV-nya dari Kak Kais terlebih dahulu ya. Sebentar, kok loading. Jadi Kak Kais ini merupakan salah satu Aisnu ya, Aisnu Jawa Tengah ya Kak Kais ya. Merupakan Jakarta. Salah satu, Jakarta, bukan Jawa Tengah ya? Oh, Jakarta. Asal dulu mondok di Jawa Tengah. Ya. Oh, mondoknya di Jawa Tengah di Pati, tapi Aisnu-nya ikut Aisnu Jakarta. Iya. Aisnu Pusat ya. Oke. Sebentar, ini mau buka CV kok loading sekali. Tab-nya ini. Oke, santuy. Santuy nih. Santuy. Oke. Mungkin takutnya teman-teman sudah kebanyakan karya nih Nela, jadi saking banyaknya filenya besar, jadi ngelot. Iya, makanya. Iya, sampai ngelek. Astagfirullahaladzim. Sampai ngelek, padahal tadi sudah saya siapkan nih. Mungkin saking panjangnya ya CV-nya ya. Banyaknya karya. Iya. Nggak cukup 1 halaman itu kalau nggak salah. Makanya ini kok dari tadi loading
mau buka CV-nya Kak Kayis ini. Oke. Berhasil kebuka. Oke, mungkin langsung dulu aja Kak, nanti izin untuk membacakan di akhir aja ya, sambil menunggu. Monggo Kak Kayis. Oke, terima kasih Ningla untuk waktunya dan mohon izin juga untuk Neng Uswa. Saya diminta untuk duluan. Karena kalau acara kayak gini kan kita cuma manut atas perintah Tahu dan moderator. nggih, leres niku. Oke, baik teman-teman, izin sebelumnya mungkin karena dengan apa yang ditanyakan sama Ningla tadi, mungkin saya akan lebih banyak bercerita tentang apa yang saya khususnya dan juga teman-teman AIS Nusantara lakukan. Nah, kalau kita sekarang ini, dulu memang AIS Nusantara itu eksklusif bisa dikatakan. Eksklusif secara keanggotaan hanya untuk admin, lembaga, dan organisasi saja. Nah, akan tetapi sejak tahun kemarin, tahun 2022, visi misi AIS akhirnya berganti. Jadi untuk capacity building teman-teman santri. Nah, dulu itu terbatas gitu loh di lembaga. Kalau sekarang untuk by personnya sudah kita bareng-bareng untuk kolaborasi, apapun itu passion dan juga ketertarikan dari teman-teman. Nah, karena kan sekarang ini semuanya serba digital gitu. Apalagi Gen Z yang sebelum lahir sekalipun di situ udah berinteraksi dengan teknologi. Nah, makanya bisa dikatakan untuk masalah digital ini bisa menjadi karakter dari generasi kita saat ini. Makanya tidak membatasi, ayo teman-teman bidangnya apa, passionnya apa. Cuman kan poinnya satu, kita berakhlak di ruang digital. Nah, makanya itu enaknya kan kalau di samping membangun branding itu kan bukan hanya sebatas kita membuat citra, membuat makna atau kesan bahwasanya kita pengen dikenal atau kita dalam passion apa. Tapi kan di samping itu juga salah satu pentingnya adalah konektivitas. Kita berjaring dan bersilaturahim. Karena poinnya media sosial itu bukan hanya sekedar media gitu loh. Tapi lebih untuk media kita dalam bersosial. Nah, seperti itu. Makanya kan digital ini sekarang khususnya media sosial ya, itu kan sangat berpengaruh. Kalau teman-teman saya di Jakarta, itu ada beberapa cerita bahwasanya saya kerja atau saya dalam berkarir itu salah satu yang menjadi pertimbangan itu jangan salah loh, media sosial saya di tracking gitu loh. Jadi teman-teman mau nge-tracking, oh ngeliat dulu aja media sosialnya, oh dia sempat kontra sama pemerintah, sempat mengikuti atau mendukung kelompok-kelompok yang tidak dibolehkan oleh negara. Nah, itu sangat impactful sekali sih teman-teman. Makanya tadi media sosial itu sekarang sudah menjadi media kita untuk bersosial dan juga poinnya ya karakter kita banget. Mau tahu seseorang itu gimana ya bisa stalking gitu dari media sosialnya. Mungkin itu Nela sebagai pembuka dari saya. Oke. Kalau menurut Neng Uswa sendiri gimana? Ya. Mungkin bisa punya pendapat yang berbeda dari Kak Kayis ini. Oh enggak, saya nggak suka kontradiksi ya. Saya suka yang lurus-lurus aja. Saya idem lah sama Kak Kayis. Cuma kita membahas lagi ya tentang santri dan juga dunia digital nih Nela. Mungkin zaman saya dulu ya, mungkin kalau Kak Kayis sudah Gen Z ya, zaman saya mungkin bukan milenial, apa kolonial ya. Jadi dulu ketika saya masih nyantri ya, beberapa belasan tahun yang lalu, itu mungkin sangat kontradiksi sekali antara yang namanya santri dan juga digital. Nah, zaman dulu saja, jangankan kok dunia digital, kita bisa menyentuhnya seperti sekarang. Zaman dulu itu membaca buku atau membaca yang selain pelajaran tentang agama, selain membaca kitab, itu sudah ada aturannya dan tidak boleh dan dilarang di dalam pesantren. Tetapi kan sampai kapan pesantren itu menjadi tertutup, tidak mau menerima dari perkembangan dunia luar, masih tetap dengan konservatifismenya yang sangat tidak bisa ditembus oleh dunia lain lah istilahnya. Nah,
kita kan semakin lama semakin berkembang, teknologi juga semakin maju, otomatis kita tidak bisa menghentikan alur digital. Terutama sekarang di generasi kita ini tidak ada yang namanya tidak ada digital. Istilahnya digitalisasi di era 5.0 ini. Maka sekarang sudah tidak ada lagi istilah santri itu kuno, santri itu tidak bisa apa-apa, santri tidak kenal dunia luar, santri itu tertutup. Sekarang santri itu terbuka. Bahkan justru santri ini harus menyentuh dunia digital. Makanya banyak sekali kan sekarang ini, dulu mungkin jargon kita begini ya, Ning Nela. Santri itu belajar sama kiai, bukan belajar sama Google. Lah, Ya, justru komentar-komentar seperti itu diambil alih oleh orang lain, oleh Minhum, dengan cara mengisi berbagai dakwah di dalam dunia digital. YouTube itu dipenuhi dengan pengajian-pengajian yang di luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Kemudian banyak sekali artikel-artikel itu yang juga tidak dari kita. Padahal kan kita untuk urusan keilmuan agama ya kita serahkan kepada ahli agama, ahlul ilmi, dan itu ada di pesantren begitu, tidak ada di luar orang yang selain pesantren. Tapi makin ke sini dunia digital itu makin diramaikan oleh orang lain. Bahkan kan dalam hadis idza husidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah gitu. Bahkan orang yang cuma bisa pandai berbicara dan hafal beberapa ayat dan juga hadis itu sudah menjadi seleb dalam berdakwah begitu kan. Kalau kita buka Google ya Ning Nela, zaman dulu itu buka Google itu misalkan cari hukum Maulid Nabi begitu saja, itu 1 halaman 2 halaman dari page Google itu dikuasai oleh orang-orang selain kita yang menganggap bahwa Maulid Nabi itu adalah bid'ah dan itu tidak ada tuntunannya pada zaman Rasulullah, dan ketika orang yang melakukan bid'ah itu adalah bolalah, dan itu dipukul rata semuanya yang mengadakan Maulid Nabi itu adalah bid'ah bolalah. Artinya orang kan berimpact seperti yang dikatakan oleh Kak Kayis, itu menginfluence mereka sekali yang tidak tahu tentang agama, tidak tahu tentang hukum agama. Mereka mengikuti apa yang tertulis karena sudah ada dalilnya, sudah pasti wah ini pasti sudah sangat valid sekali, maka mereka mengikutinya. Lah, saat ini kita tidak bisa mengatakan belajar tidak lewat Google, tidak lewat YouTube gitu, tapi lewat kiai. Lah, justru sekarang kita menjadi santri, kita menjadi orang yang berilmu, bahkan ada yang sudah menjadi kiai. Ini wajib terjun ke dunia digital untuk meramaikan dunia digital. Saya ingat dulu itu mungkin perdana yang mengadakan live streaming ngaji itu yang mengikuti Minhum itu Gus Ulil, kemudian diikuti oleh beberapa Gus, beberapa kiai. Sekarang dan ini tempat ini ya nih ya, tempat kontra ya waktu itu ya. betul, nggih. Dan juga komunitas-komunitas dari pesantren sekarang juga mulai maju terus untuk terjun ke dunia digital. Makanya itu sekarang itu santri digital lah begitu, digitalisasi lah di dunia pesantren. Mungkin menurut saya begitu, Ning Nela. Oke, jadi memang kita harus memulai ya Ning ya. Kalau tidak Ya. nanti takutnya diambil alih oleh pihak Iya. Minhum. Oke. Iya, Nah, betul. kalau kita kembali ke tema kita nih ya, Kak Kayis dan Ning Shoki, santri berdaya dan juga berkarya di era seperti ini, di ruang digitalisasi, adakah batasan-batasan santri ketika ingin terjun atau ingin melakukan pemberdayaan di ruang digitalisasi, apakah ada batasan-batasan tertentu? Nah, ini karena dari dua belah pihak ya, ya mungkin bisa sharing apa batasan-batasan yang kita sebagai mungkin teman-teman di Impian Santri yang masih memulai atau masih di pondok, ketika ingin terjun itu bisa tahu, oh batasannya harus seperti ini ya, itu apa saja kira-kira? Monggo, Kak Kayis dulu. Oh tuh, siap. Kalau saya satu sih biasanya yang diingatkan ya sama teman-teman AIS gitu kan. Akhlaknya dipakai gitu. Udah sesederhana itu sebenarnya. Kalau pesannya cuma apa gimana? ya kan akhlak itu biasanya kan prakteknya kalau kita dalam bersosial kan gitu Mbak. Jadi kalau konten kreator ya sebagaimana konten kreator kalau bikin konten, kalau ngambil gambar harus ada kreditnya, kalau ngambil tulisan sumbernya dicantumkan gitu kan. Akhlak-akhlak kita lah. Ya, soalnya kan teman-teman khususnya santri ya, kalau teman-teman santri kan sebenarnya kan sudah sangat akrab dan melekat dengan ibadah gosok. Tapi nggak tahu kenapa
malah Microsoft itu menjadi identitas gitu loh. Nah, Video maksudnya kan, orang-orang. nah, betul sekali. Makanya kita sering kali mengingatkan teman-teman yang ayolah jangan hanya udah mah repost tanpa adanya kredit gitu. Wah, Itu sangat disayangkan. Ya, teman-teman lebih baik konten bikin konten ala kadarnya gitu kan nggak masalah. Yang penting kita sudah berkreasi kan seperti itu. Apalagi kan sebagaimana yang yang dimendikankan oleh Kiai saya, Kiai Haji Muhammad Ahmad Salam Mahfud. Beliau itu kan seringkali mengomentari itu kalau karya, semua karya itu baik, yang tidak baik adalah yang tidak berkarya. Nah, kan model-model seperti itu inilah. Jadi poinnya adalah tadi dalam bermedia sosial, berkarya ataupun tadi ya dalam rangka berdaya di ruang digital gitu kan. Untuk generasi sekarang ini poinnya itu aja, akhlaknya dipakai. Karena nanti kan sambungannya dengan hati nurani nih, menurut hati nurani teman-teman gimana? Soalnya kalau batasan di sini mungkin akan sangat luas gitu. Tapi dengan kita selalu mengikut sertakan hati nurani dan juga mengedepankan akhlak dalam konteks digital ini, insya Allah itu meminimalisir dan menjadi penjaga untuk diri kita. Seperti itu. Oke, jadi salah satu batasan-batasan ketika teman-teman imputer santri ini ingin berada di ruang digital yaitu satu akhlak dan yang kedua itu berkaryalah daripada tidak sama sekali, begitulah ya Kak Kais Bisa ya. dikatakan. Kalau Ya. menurut Neng Usmah gimana Neng? Ya, kalau ngomongin tentang batasan ya luas ya kan, Ning Nela, batasannya. Saya sepakat sekali dengan yang disampaikan Kak Kais. Saya sepakat terus ini sama Kak Kais, kok bener terus gitu loh. Jadi kembalikan kepada adab gitu. Karena mungkin kalau di dalam dunia real kita ya, itu namanya adalah adab atau akhlak. Tetapi mungkin kalau di dalam dunia maya itu namanya kode etik ya, kan ada yang namanya kode etik digital. Seperti kalau misalkan kita itu mau berkomentar di Instagram tokoh publik gitu ya, baik itu seleb ataupun seorang tokoh gitu yang terkenal, itu kalau mereka tidak follow kita, itu pasti kan ketika kita berkomentar, itu ada warning dari aplikasi Instagram, perlakukanlah orang lain dengan sopan gitu ya. Mungkin kira-kira seperti itu kata-kata yang saya tahu di Instagram, karena waktu itu saya mau komentar di Instagramnya siapa gitu, kemudian ada warning seperti itu, mau komentar ternyata ada komentar seperti itulah. Itu berarti kan dari aplikasi Instagram sendiri itu menginginkan adanya adab ataupun akhlak. Dan sebagai santri tentu saja kita kembali ya yang disampaikan oleh Kak Kais tadi, Yai Sahal Mahfud itu pernah menyampaikan juga bahwa 4 karakter santri yang pertama adalah teguh di dalam akidahnya. Jadi karena ini kita di dalam dunia digital pasti kaitannya dengan membuat karya gitu lah. Ketika kita membuat karya, baik itu karya berupa tulisan ataupun karya yang berupa audiovisual, itu usahakan apa yang disampaikan atau apa yang ditulis, baik ditulis dalam caption atau ditulis dalam konten itu adalah hal-hal yang memperhatikan teguh dalam pendirian kita, ketauhidan kita, yakni berasaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahwiyah. Nah, kemudian yang kedua adalah toleransi dalam hal yang berupa fikih atau dalam hal-hal syariat. Kita harus bisa mentoleransi. Kita tahu sekali bahwa di dalam dunia digital ini banyak sekali konten kreator itu dengan berbagai pemikiran, dengan berbagai akidah gitu ya tentunya. Kemudian dengan berbagai prinsip. Dan itu kalau kita ingin dihargai prinsip kita, maka kita harus menghargai prinsip orang lain. Kalaupun orang lain tidak menghargai prinsip kita, it's okay. Yang penting kita terlebih dulu ibda binafsik untuk kita bisa toleransi kepada mereka lah. Itu kan timbal balik ya, ada timbal balik. Kalau kita sopan, orang lain akan sopan. Kalau orang lain nggak sopan, orang lo bisa menilai mana yang sopan, mana yang tidak gitu. Apalagi katanya Kak Kais tadi ya, dunia digital itu kan ada rekam jejak gitu loh. Kalau mau lihat karakter seseorang, cukup aja lihat lihat sosmednya. Saya juga begitu, Ning Nela. Ketika ada filter, ada guru masuk, mau ada tes guru masuk ke sini, itu pasti saya tanya dulu, saya cek konten-kontennya, saya cek sosial medianya. Anda punya apa? Punya Facebook, Anda punya TikTok, atau punya Instagram, itu saya cek satu-satu lah. Kalau misalkan di private, saya mohon izin dulu untuk membuka IG-nya, kemudian saya cek apakah orang ini aman dari segi akidahnya, gitu kan.
Kadang kan simbol itu belum tentu ya menunjukkan bagaimana orangnya gitu. Kemudian saya lihat apakah konten-kontennya itu tidak belok ke kanan dan kiri, tidak provokatif dan lain sebagainya. Kemudian kita harus bisa menerima sudut pandang yang beragam terhadap permasalahan sosial. Apalagi kita mau memasuki tahun-tahun politik, begitu ya, Wah, politik sosial tahun-tahun panas itu nih. itu tahun-tahun panas, dan jangan sampai santri ikut-ikutan dalam pergulatan politik yang panas. Kita semua pasti punya pilihan yang berbeda-beda, tapi usahakan ketika berkomentar, karena komentar pun itu kelihatan ya, Ning Nela. Itu kelihatan, orang yang mutual friend, itu kita komentar jelek, komentar buruk, itu kelihatan, menunjukkan cara pandang politiknya mana, nggak apa-apa, tetapi jangan sampai ada bahasa-bahasa yang negatif. Dan yang keempat, pesannya Yai Sahal Mahfud, pergunakanlah adab. Nah, ini adalah 4 karakter santri, teguh dalam pendirian, kemudian bisa menerima, toleransi, dan juga beradab. Ini tidak hanya dipakai ketika kita di dunia real, ini adalah batasan ketika kita berinteraksi di dalam dunia maya, dunia digital. Mungkin itu mawon, Ning Nela. Oke, saya jadi ini nih, kalau misalnya tadi Kak Kayis ngobrol tentang ketika kita bisa melihat jejak seseorang ya. Iya. Ini menjadi apa ya, teringat dengan anak-anak zaman sekarang nih. Bagaimana kalau ternyata postingannya 0? Nah, postingannya 0 atau fotonya ngeblur. Itu bagaimana berarti? Ya biasanya sih ini ya, yang paling banyak itu di Facebook. Nah, jadi apa ya, perjalanan. Ya? Jadi kan sekarang kan teman-teman bisa dipastikan nih, punya media sosial itu nggak cuma satu. Iya. Nah, kalau di generasi saya sampai generasi saya, mohon izin nih, sebenarnya saya masih milenial ya. Masih ini. Iya, milenial dan generasi awal-awal. Oh. Bapaknya milenial. Aduh, dan generasi awal Gen Z itu saya sempat apa ya, mencari tahu gitu kan, beberapa kenalan saya khususnya ketika awal mencoba bermain media sosial, ya mereka awalnya adalah Facebook dan rekamnya itu ada. Dan memang walaupun kalau kita bicara kalkulasi, generasi milenial ini saat ini jarang sih yang make Facebook, kecuali memang benar-benar teman-teman apa ya, fokus gitu ya, membangun brand gitu kan, model-model gitu. Nah, atau kalau enggak yang selanjutnya itu biasanya di Twitter tuh. Nah, ya apalagi kan mereka generasi sekarang itu banyak banget yang punya akun alter gitu kan. Punya akun satunya lagi yang buat macam-macam kan, biasanya kayak gitu. Betul, second account. Nah, mungkin di situ. Ini lah. Kadang juga kan kalau ketika dia juga bisa ya dilihat, cuma kan sekarang ada namanya pengaturan, cuman hanya orang-orang sekitar aja itu loh, Kak Kayis. Iya. Itu kan juga akhirnya kan, jujur saya punya adik saya juga seperti itu, jadi dia postingan di feed-nya 0, terus ketika dia mau posting di story itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa lihat. Jadi ya kalau orang yang tidak masuk ke dalam bintangnya dia itu, circle-nya dia, ya tidak taunya ya sunyi gitu. Jadi tidak bisa melacak jejak digitalnya itu gitu. Berarti bisa dilihat dari beberapa sosial media yang lainnya gitu ya Kak Kayis ya. Iya. Oke. Kalau menurut sebagai pandangan ini, Ning Uswah melihat anak-anak sekarang jejak digitalnya gimana cara melihatnya itu? Iya. Terkadang kan tiap akun satu orang, kemudian dan beberapa platform akun. Misalkan saya punya Facebook, punya Twitter, punya Instagram, punya Thread yang sekarang ini, dan beberapa akunnya TikTok. Lah, ini kadang satu orang dengan 5 akun, itu isinya berbeda-beda. Seperti satu orang yang memiliki berbagai karakter, begitu ya. Apakah punya kayak kepribadian ganda gitu. Misalkan di Facebook itu isinya curhatan terus ya. Curhatan dia pernah naik, kemudian bahan-bahan naik gitu ya, mama apalagi. Kemudian di Instagramnya isinya itu cuma posting lagi healing kemana dengan sajak yang indah-indah. Kemudian di Twitter isinya tweet war semuanya, bertentangan semuanya. Jadi SJW lah kalau di Twitter. Kemudian ketika di TikTok ternyata dia galau gitu kan banyak sekali kepribadian yang ganda. Memang ada kepribadian seperti itu. Saya pernah itu, Ning Nela,
ada guru yang masuk ke sini, kemudian saya tanya sosmednya apa, dia bilang saya tidak punya sosmed apapun. Nah begitu. Tetapi saya tidak percaya begitu saja. Saya cari itulah nama itu. Sekarang kan Google kan mesin pencari yang oke banget ya. Diketik aja nama itu, pasti itu kan ketahuan beberapa akun. Dan akun itu akun kita lihat tahun berapa dengan tahun sekarang itu pasti beda. Nggak usah jauh-jauh. Saya sendiri ini Nela. Dulu Facebook awal-awal, saya masih punya Facebook ya. Facebook awal-awal tahun 2010, 2010 masih galau-galau, 2012 debat sama Wahabi, debat sama Salafi terkait bid'ah dan lain sebagainya dan garang sekali. Kemudian tahun 2014 itu juga masih banyak sekali tulisan-tulisan saya itu yang masih nggak banget lah kalau dibaca sekarang itu kayak saya sendiri itu pun kembali, masa aku kayak gini sih orangnya lah itu loh. Saya sendiri aja berbeda. Apalagi kita memang media sosial itu Teko kalau katanya Aagim ya, Teko itu mengeluarkan apa yang sesuai dengan isinya. Itu juga dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa wadah itu akan mengeluarkan sesuai dengan isinya. Kalau dalam pepatah juga Al-Zahiru yadullu 'alal batin. Apa yang diungkapkan kalau konteksnya dengan sekarang, apa yang diungkapkan dengan yang ditulis di media sosial, diungkapkan di media sosial, itu ya dulu anal batin, itu pasti menunjukkan apa yang ada di dalam dirinya, apa yang dirasakan oleh dirinya. Tetapi memang tidak 100%. Ada orang yang lebih bisa menyimpan, mana yang bisa disimpan, mana yang tidak bisa disimpan. Tetapi setidaknya dari media sosial kita bisa tahulah karakter seseorang itu meskipun tidak 100%, 50% lah setidaknya. Saya menganggapnya seperti itu sih, Ning Nela. Memang nggak banget, tapi bisa dilihat lah bagaimana dia itu dari Meskipun media sosial. punya berbagai macam kepribadian, tetapi Iya. tetap akan kelihatan aslinya Iya. itu yang mana, begitu ya, Ning ya? Iya, tampak kok. Ya, Tampak. jujur saya juga, jadi saya merasa kayak berkaca apa yang dia katakan Ning Uswa ini. Oh iya ya, antara Twitter, WhatsApp dengan Instagram itu Facebook. berbeda. Jangan-jangan saya Beda punya jauh. Iya. kepribadian. Status WA juga gitu kan, satu sampai kayak jahitan gitu. Ya benar sekali. Nah, kalau menurut Neng Uswah, ini kembali Ya. lagi Neng Uswah sebagai konten kreator, saya kan juga sering melihat Neng Uswah ini punya platform ya, Neng. Iya. Di YouTube, namanya apa nih? Boleh Rundingan. di-spill buat teman-teman Nela. kita yang santri? Lu teman-teman jangan lupa subscribe promo. Rundingan nih. Boleh. Ya. Apa namanya nih Rundingan satu channelnya? kata gitu. Rundingan. Oh, Rundingan. Oke, Iya. silakan teman-teman. Jadi Neng Uswah ini juga termasuk konten kreator di YouTube ya, Iya. di YouTube sama Spotify. Spotify juga. Boten nih, Betul, nggak ada. YouTube. YouTube. Oke. Oke. Nah, ini pertanyaannya adalah, adakah keresahan Neng Uswah sebagai konten kreator ini dalam menanggapi tiduran digital ini? Keresahan apa yang selama ini Neng Uswah rasakanlah sebagai konten kreator begitu? Kembali lagi ketika kita berniat untuk terjun, istilahnya orang Jawa itu jegur sampai teles gitu ya, mesisan di dunia digital, itu totalitas di dunia digital, yang paling saya takutkan itu adalah ini, jejak digitalnya itu. Karena makanya saya tuh kayak lebih hati-hati banget gitu loh, Ning Nela. Bahkan sebelum nulis, itu saya harus berpikir panjang sekali, apakah tulisan saya ini menyinggung? Apakah tulisan saya ini nanti akan menyakiti pihak lain? Jangankan kok kita membuat konten yang besar, konten di YouTube, konten tulisan di artikel yang kita upload di beberapa platform online. Bahkan ketika nulis status di WhatsApp yang berupa teks itu pun saya perlu memikirkan 3 hal itu tadi. Apakah yang saya tulis itu perlu atau berguna untuk orang lain? Nomor 2, apakah yang saya tulis itu tidak menyinggung orang lain? Yang ketiga, apakah yang saya tulis itu atau yang saya posting itu tidak menyakiti hati orang lain? Saya menghindari 3 hal itu dalam menulis status sekalipun di WhatsApp. Nah, itu saya aplikasikan dalam tulisan. Banyak kok sekali tulisan-tulisan saya yang memang itu berproses nih Nela. Jadi mungkin tulisan awal saya itu punya artikel, tulisan-tulisan awal saya itu garang banget, keras banget, apalagi yang tidak sesuai dengan kepercayaan saya, tidak sesuai dengan apa yang saya yakini, itu pasti garang saya banget.
kasar banget gitu. Kemudian makin kesini, makin tua mungkin ya, mungkin lebih sadar. Jadi udahlah, nggak penting yang seperti itu. Yang penting kita memakai tulisan yang lebih persuasif, yang lebih lemah lembut, sehingga orang lain bisa membacanya dengan baik. Itu yang selalu saya pikirkan. Apalagi untuk konten yang YouTube. Saya punya podcast kan gitu. Rundingan itu adalah kumpulan podcast. Itu yang ketika saya mau menanyakan ke narasumber, itu saya tanya dulu, nih kita mau bahas apa? Mbak, kita mau bahas apa? Boleh nggak saya bahas ini? Boleh nggak bahas itu? Nah, kemudian sebelum tayang, itu saya kirim dulu linknya, tapi belum publik. Saya setting yang hanya bisa melihat itu yang punya link, itu dilihat sampai akhir. Kalau misalkan narasumber menyatakan, sudah posting, Neng, udah saya langsung posting gitu. Karena saya menghindari sekali ada ketersinggungan dari pihak lain, dan ini yang harus kita perhatikan di dalam dunia digital. Karena jejak digital kita itu mungkin kita bisa menghapusnya, tapi orang lain sudah merekamnya. Sekarang ada screenshot. Kalau zaman dahulu itu orang dipegang janjinya. Sekarang orang itu dipegang screenshotannya gitu. Ya, apalagi ini ya, kalau sudah namanya dipotong, video dipotong dan tidak melihat dari awal, itu jatuhnya takutnya fitnah ya, Ning ya. Karena kita mengingat tidak semua orang itu mencintai kita. Tidak semua orang itu mengapresiasi apa yang kita lakukan meskipun niat kita adalah untuk kebaikan. Tidak semua orang berpikir seperti itu. Iya. Makanya hati-hati juga banget. Ya. Hati-hati. Pokoknya niat. Ini juga buat tips buat impresi santri ya. Ya. Ya, betul Ning, betul. Kalau... Sudah nulis yang aman aja Ning, sudah nulis yang aman, jangan ada tulisan yang kontra. Kalaupun misalkan kita mau mengkonter suatu masalah, suatu permasalahan, suatu kejadian, tulislah dengan yang baik yang bisa diterima oleh orang lain. Karena tulisan baik pun, konten baik pun, video baik pun itu belum tentu diterima. Apalagi video yang provokatif, video yang dengan kata-kata yang membuli dan lain sebagainya. Hindari itu. Ini mendengarkan Neng Uswah ini terasa dalam hati tuh udah kayak maknyes gitu, kayak disiram dari atas sampai bawah tuh air dingin gitu. Kayak malam ini. Petuahnya adem gitu, apalagi konten-kontennya tambah adem gitu. Jadi teman-teman jangan lupa, ya makanya. Nah, kalau dari Kak Kais ini ada nggak keresahan di AISNU? AISNU itu kan lebih ke lembaga ya, lebih ke lembaga yang mana saya lihat itu kebanyakan anak muda mewakili santri zaman now lah ya. Nah, itu apa sih keresahan selama ini yang dihadapi AISNU, khususnya mungkin dari Kak Kaisnya sendiri ketika terjun di ruang digital ini, apa keresahannya? Baik, kalau bicara tadi ya, memang yang banyak hal yang dilakukan sama AIS sampai saat ini interaksinya ada dengan pondok pesantren, kayak membangun atau aktivasi media-media pesantren kembali lah. Nah, cuman baru setahun ini memang kita beralih atau memperbesar skop kita yang awalnya hanya media pesantren, kemudian kita memperluas ke santri secara personalnya. Nah, gitu. Tantangannya ya memang kalau kita bicara untuk mengakomodir semua ini akan sulit. Ya kan, kayak tadi akhirnya ada beberapa teman-teman ya dia sudah tergabung di AIS Nusantara sebenarnya, cuman akhlakless lah kalau bermedia sosial itu. Maksudnya akhlakless itu kayak apa ya? Ya kontennya itu banyak banget sekedar repost tapi tanpa kredit gitu kan. Nah itu kontennya tuh gosip-gosip aja gitu. Nah beberapa kita mendorong, kayak kemarin itu di bulan kemarin ya sekitar 1 bulan yang lalu teman-teman di Jawa Tengah itu mengadakan Kopdarwil, Kopi Darat Wilayah, karena kan kita AIS ini skopnya ada di ruang digital, jadi kita perbanyak untuk kopdar-kopdarnya aja. Nah di kopdar itu ya memang kita happy aja, dan di situ memang salah satu keresahannya ya itu ada tuh orang-orang yang akunnya gede tapi cara produksinya itu ya dia gosip ya teman-teman bisa tahu lah akun, apalagi yang mengatasnamakan akun santri gitu kan, kontennya tidak original. Kalau saya kan biasanya mengingatkan kepada teman-teman keimanan seorang santri kreator yang paling rendah gitu kan, ya asal post aja dalam rangka belajar. Jadi teman-teman
Tidak usah memikirkan atau overthinking terkait estetik lah, jurnalisnya gimana, nggak usah. Yang penting apa yang dilakukan posting, apa yang ditemukan posting aja. Nah, baru nextnya apa keimanan seorang santri dalam content creator ini? Ya, mulai belajar sedikit diedit, mulai packagingnya ya kita perhatikan, desainnya ya kasih logo lah, kasih watermark lah, kasih apalah. Nah, baru yang terakhir nih, kalau menurut saya ya, itu kita lebih perdalam dan perbagus lagi dalam hal jurnalistiknya, copywriternya dan lain sebagainya. Gitu. Syukur-syukur kalau untuk beberapa komunitas atau organisasi itu ya kayak ada rilis beritanya gitu. Soalnya kan kebanyakan kita mengadakan acara ya skupnya ya orang-orang kita sendiri. Contoh IPNU, MBI atau organisasi lembaga dan Banum PBNU gitu. Kalau kita tidak dengan memaksimalkan digitalisasi ini, ya pesan dakwah kita nggak ada bisa dikatakan. Ya kita ngobrol sama kader-kader ini tentang Aswaja sudah biasa. Tapi yang menjadi nilai plus adalah dakwah Aswaja ini keluar dari lingkaran orang-orang Aswaja gitu. Caranya gimana? Ya dengan digitalisasi ini. Nah, kenapa tadi di akhir saya dari 3 hal tadi gitu ya menempatkan untuk masalah jurnalis itu di akhir. Karena biasanya kita ini hanya ketika digitalisasi ini itu hanya live report lah, dokumentasi aja. Yang sering tertinggal itu isi dari nilai-nilai yang kita adakan tadi, yang dipelajari dan di-share itu. Nah, makanya ayo teman-teman belajar. Paling tingginya itu kalau menurut saya ya tadi gitu kan jurnalisnya, biar nilai Aswaja yang kita gaung-gaungkan itu aksesnya akan lebih luas itu ketika kita bermain di digitalisasi. Mungkin di situ, Mbak. Oke. Kalau tadi menarik Kak Kais, ketika kita ingin memulai kan berarti ya sudah posting saja dulu. Kemudian yang kedua tadi mulai belajar cara ngeditnya, kemudian dikasih watermarknya, dikasih logo, kemudian baru memperbaiki jurnalisnya begitu ya. Nah ini ada satu pertanyaan dari teman-teman Impresi Santri, Mbak Ihda ini menanyakan, banyak konten kreator tuh yang nggak cukup berani untuk show up Kak. Nah, hasil karyanya itu tidak berani untuk di-show up. Takut dijat lah, takut dibilang aneh lah, takut dibilang apa ya istilahnya sok-sok bagaimana, sok bijak atau bagaimana gitu ya. Atau apa-apa diposting ya, seperti itu. Nah, akhirnya kan membuat kalangan sekarang ini seperti tadi, mulai jadi introvert. Nggak mau posting, nanti dikira apa-apa posting, apa-apa di kontenin gitu ya, apa-apa di konten. Nah, kayak gitu gimana Kak untuk menanggulangi hal seperti ini? Oke, baik. Yang pertama yang pasti itu saya akan bilang kayak gini, teman-teman, kalau baru mau mulai konten di teori dan konsep digital itu ada istilahnya personal branding. Nah, jadi Oke, memang kita harus semua diposting, apapun diposting. Nah, tapi kalau bagi kita yang baru mulai, itu harus ada tematiknya. Oh, saya mau fokus, saya santri gitu kan, bicara skincare. Skincare-nya yang halal dan produk lokal. Nah, soalnya kan kalau kita bicara skincare, banyak orang yang jadi konten creator skincare. Tapi yang niche-nya itu untuk masalah santri dan juga brand lokal. Nah, itu ada spesifikasinya, ada karakteristiknya. Nah, di situ. Jadi, teman-teman kreator yang mau memutuskan gitu kan passionnya itu di dunia kreator digital, itu salah satu poinnya juga jangan menjadi komentator semesta. Komentator alam semesta. Gimana Kak Kais? Komentator semesta itu ya segala hal dia komentari, segala hal dia ikut tweet war gitu. Nah, kayak ya ini berhubungan gitu kan dengan yang disampaikan sama Nik Uswah juga tadi, bahwasanya ya kita, kan ada ahlinya. Kita juga kalau ketemu di media sosial, kalau nggak kenal, kan kita random. Bahkan kita nggak tahu sebenarnya
oke, dia blunder, tapi sejatinya dia ahli loh di bidang itu. Kayak ada beberapa Deddy Corbuzier itu diserang masalah, kok Deddy Corbuzier seorang badannya kan atletik ya, tapi kok makanya gini loh. Sebelum itu dia sudah menerbitkan beberapa buku tentang diet loh, tentang hidup sehat loh. Tapi dia dikomentari dengan orang yang nggak tahu loh, dia sebenarnya ini tahu apa enggak, bahkan mempraktekkan apa enggak. Nah, makanya kan kemungkinan dan tantangan di media sosial itu seperti itu. Jadi yang pertama, jawaban saya sebelumnya memang, ayo yang penting teman-teman posting dulu aja. Posting. Iya, untuk mengedepankan apa? Akhirnya kan tahu, oh ini bisa dikontenin. Oh kayaknya kalau jadi konten kayak gini, nanti tuh ada tuh biasanya tuh perasaan habis acara dia konten gitu kan. Tuh aduh, saya tuh harusnya konten kayak gini tuh dibikin kayak gini gitu loh. Atau ini tuh sebenarnya bisa dibikin kayak gini. Ada tuh rasa gini-gininya tuh yang nggak puas. Nah makanya biar menstimulus itu, teman-teman, apapun yang sedang dilakukan, apapun yang sedang ditemui, itu coba di posting aja. Ya. Nah tinggal selanjutnya di nextnya kita belajar untuk profesional. Profesionalnya apa ya? Hal-hal terkait marketing digital dan personal branding. Khususnya di personal branding. Nanti kayak belajar konten pilar lah, kalau kita bikin bikin konten itu batasan konten tematiknya itu apa, ya kan? Karena kalau untuk saya gitu kan, yang orang bukan pribumi ya, yang bukan siapa-siapa, bukan keturunan kiai, bukan apa-apa, tidak punya privilege itu. Karena kalau orang lain seringkali menganggap itu privilege ya. Nah, kan akan sulit gitu loh. Akan sulit karena ya saya bukan siapa-siapa, ingin menjangkau banyak halayak, ya udah teman-teman spesifikasikan aja. Oh saya bidang ini. Kalau sudah konsisten ya belajar di profesionalnya terkait digital dan sebagainya. Iya. Itu Mbak. Oke, saya setuju sih Kak Kayes bahwa kita harus posting dulu baru nanti profesional kita kemana. Kalau misalnya tadi contohnya mungkin ada kosmetik gitu ya, kosmetik yang halal itu bagaimana, yang ramah kantong bagi santri khususnya ya, karena kita tahu kosmetik itu ada yang tidak ramah bagi santri. Dan sekali lagi teman-teman buat impian santri yang ingin terjun ke ruang digital, bahwasanya jauhnya Neng Uswah tadi, kita tidak bisa membuat semua orang itu menyukai kita. Tadi sudah disampaikan, jadi memang akan ada netizen mungkin yang akan 1, 2, 3 yang akan kontra dengan mungkin apa yang kita buat, apa yang kita posting, tapi selama itu sebuah karya, ya kita posting aja, daripada tidak sama sekali, seperti Kak Kais yang tadi sampaikan. Nah kalau Neng Uswah gimana Neng? Kalau tentang tadi, kalau mau posting tidak jadi, gimana Neng Uswah? Kalau itu saya punya dalilnya itu, Neng Nela, bahwa kita tuh harus posting terus. Dalilnya ini posting terus. beda. Dalilnya, perhatikan ya dalilnya. Balighu an netizen walau storyan. Jadi sampaikanlah apa yang dicari dari netizen itu walaupun dengan 1 story begitu. Dan itu saya sepakat dengan Kak Kayis bahwa posting aja, kalau mau posting aja, kalau mau nulis aja, tulisan jelek nggak apa-apa, posting aja, yang penting tulisan yang tidak menyinggung ya. Tulisan kita jelek mungkin dari bagaimana cara orang memahaminya, atau mungkin antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya itu tidak terjahit dengan rapi, tapi itu kan proses. Dan lagi betul yang disampaikan Kak Kayis itu tadi, jangan menjadi semua hal dikomentari, bahkan yang kita tidak ahli dalam bidang itu kita komentari, padahal kan kita tahu bahwa Sayyidina Ali itu pernah berpendapat seperti ini, ciri-ciri orang yang bodoh itu adalah menjawab semua pertanyaan. Jadi dengan kita mengomentari semua pertanyaan, semua fenomena yang terjadi di dunia sosial, itu bukan menunjukkan kalau kamu itu cerdas kok, gitu. Saya itu tidak paham politik, Neng Nela. Maka saya sangat-sangat menghindari berkomentar tentang politik atau apapun itu. Ya. Kemudian kita perhatikan passion kita di apa gitu. Apa yang kita ingini di dalam dunia digital itu. Jangan sampai kalau kita mau menulis tentang hukum fikih, tetapi kita tidak ada ilmu tentang itu, cuma pernah dengar dari kiai. Itu pernah loh saya mengkritik seseorang yang memang, mohon maaf ya, tidak semuanya itu yang ahli agama itu dari santri gitu, tapi memang dia itu bukan santri, tapi dia itu
menulis bagaimana hukum memotong kuku. Dan ini tulisannya fatal sekali, dan itu masuk di platform yang besar, yang terkenal, ini platform yang berkeadilan untuk perempuan begitu. Saya kan juga masuk dalam bagian itu sebagai kontributor di situ. Ketika saya baca itu saya sepertinya nge-lag ya. Neng Uswah, ngapunten Neng. Iya, putus. Suaranya nge-lag hilang. nih. telepon masuk. Oh ya, Ya, saya lanjutkan. boleh diulang? Iya. Boleh diulang tadi? Iya, saya pernah mendapati. Yang masuk tadi. Ya, saya pernah mendapati ada sebuah artikel itu yang mengatakan bahwa memotong kuku ketika dalam keadaan haid ini tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, ini kan otomatis keliru. Memang ada hukum yang seperti itu, tapi kan itu ada hukumnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada. Kemudian Imam Al-Bujairami juga menyampaikan hal yang berbeda. Nah, tapi kan kita tidak bisa menganggap yang tidak sesuai dengan yang kita yakini dan kita lakukan itu adalah salah. Ini kemudian saya screenshot, saya sampaikan ke adminnya, bahwa saya sampaikan juga ke penulisnya. Jenengan ini loh kok bisa menulis seperti ini, kok bisa mengatakan bahwa dawuh ini tuh tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Ini dawuh ulama. Ulama mengambilnya dari mana kalau tidak ada Al-Quran dan hadis? Tapi kan itu di kitab nih. Kitab itu adalah tafsiran dari Al-Quran dan juga hadis. Makanya jangan sampai mengecilkan pendapat ulama. Wong ijtihad satu tidak bisa dianulir dengan ijtihad yang lainnya. Harus hati-hati. Mohon maaf ya Mbak kalau jenengan tidak memahami bagaimana fikih, bagaimana perkembangan fikih dan bagaimana hukum din fikih, tolong hindari, jangan sampai menulis ini. Monggo jenengan nulis yang lainnya. Itu saya benar-benar benar-benar marah sekali ketika ada tulisan yang seperti itu. Makanya kita harus menulis atau membuat konten itu yang sesuai dengan keahlian kita yang pertama. Kemudian yang sesuai dengan apa yang ingin kita bahas gitu. Jangan sampai kita fokus ke skincare, kemudian kita membahas, kan banyak tuh sekarang itu artis-artis ya, mohon maaf, yang awalnya itu membahas tentang ya dia terbiasa acting, kemudian baru memakai jilbab gitu kan, hijrah, kemudian membahas tentang hukum fikih, hukum agama, kemudian menyalahkan pihak-pihak lain yang tidak sama dengan dirinya. Lah ini kan suatu kekeliruan orang itu, dan banyak lagi yang mengikuti. Lah ini kan hal yang fatal gitu loh. Berdosa karena kelakuan kita sendiri itu bisa kita taubati, tetapi orang yang terinfluence dengan yang kita sampaikan, bagaimana cara kita mentaubati dosa kita yang bagi-bagi dosa jariah yang seperti itu. Dosa jariah itu bukan yang disampaikan orang yang tidur tapi auranya terbuka, akhirnya dosa jariah. Tidak hanya seperti itu, yang kita sampaikan itu menyinggung orang lain dan tidak sesuai dengan ajaran yang kita yakini, itu juga termasuk dosa jariah. Makanya benar-benar selain hati-hati, kalau mau posting aja. Yang penting itu sesuai dengan passionmu. Karena kembali lagi, idza musidal amru ila ghairi ahli famtadiris sa'ah. Gitu. Oke. Wah, memang Neng Uswa sama Kak Kais ini ibarat padi. Jadi semakin berisi, semakin merunduk. Semakin ilmunya tinggi ini, semakin rendah hati. Jadi memang luar biasa sekali ini Neng Uswa sama Kak Kais ini memang luar biasa. Isinya pun juga dari tadi. Oke, Ning, mungkin ada hal yang ketika kita berada di ruang digital, namanya santri itu kan ketika sama Pak Yainya itu sangat takdim, sangat mengikuti apapun yang dikatakan, yang didawuhkan oleh Pak Yai dan Bu Nyainya. Nah, bagaimana ketika dalam ruang digital ini ada beberapa dawuh-dawuh beliau yang sebenarnya tidak asli. Jadi maksudnya istilahnya foto beliau, tetapi dauhnya itu bukan beliau. Nah, kemudian itu kan juga sebagai bagaimana kita dakwah kita terhadap yang non pesantren ya. Kalau tadi kata Kak Kais itu mungkin kalau kita berada di zona kita sesama aswaja itu sudah biasa. Tetapi kalau ketika dibaca atau ditanggapi oleh non di luar pesantren, tetapi itu dauhnya itu juga tidak sesuai. Apalagi ini kan mau ya istilahnya pemilu atau misalnya ada hal-hal yang ketika di ruang digital itu
susah untuk kita filter. Karena kan sangat luas sekali. Nah, itu bagaimana tanggapan Ning Uswah kita sebagai santri menanggapi hal yang seperti itu? Baik, Ning Nela. Meskipun itu benar-benar dawuh kiai dan benar dari pesantren ini, kiainya ini, dawuhnya ini, dan itu valid memang dan kita dengarkan sendiri lewat telinga kita ketika kita nyantri. Tetapi kadang ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan dawuh itu sebagai kendaraannya dia untuk mencapai tujuannya dia. Begitu. Banyak sekali dawuh-dawuh dari ulama itu yang misalkan yang sesuai dengan fenomena ini, padahal dawuhnya sudah 10 tahun yang lalu. Kemudian di-up lagi di sini. Kemudian menjadi kontra, oh berarti Gus Mus dawuhnya seperti ini dan lain sebagainya. Misalkan begitu Gus Baha mengendikan seperti ini, padahal dawuhnya itu dalam konteks yang berbeda. Dan ini kan seperti kita memanfaatkan fungsi pisau. Bagaimana cara kita memanfaatkan fungsi pisau? Pisau itu ketika dipegang oleh orang yang ahli masak, itu akan menjadi suatu sajian yang lezat, menjadi masakan untuk mengiris bumbu, mengiris sayur dan buah dan lain sebagainya. Itu menjadi masakan yang lezat. Ketika pisau itu jatuh ke tangan seorang yang jahat, jatuh ke tangan oleh seorang psikopat, itu akan terjadi suatu kejahatan dan kerusakan di mana-mana. Padahal pisaunya sama. Yang satu pisau dapur, yang pisaunya chef, yang satu pisaunya psikopat. Sama-sama pisaunya. Dawuh juga begitu. Dawuhnya sama-sama dawuhnya Mbah Mus, dawuhnya Gus Baha, dawuhnya Mbah Mun. Lah ini yang sering jadi kontra. Mbah Mun itu kan pernah dawuh, jangan cari istri yang hafal Quran gitu ya. Cari istri itu yang paham kitab begitu. Lah itu kan kemudian dipergunakan oleh orang-orang yang misalkan istrinya itu paham kitab, gitu. Iki lo istriku lo paham kitab, masuk ke hafal Quran, ke popola, itu kan menyinggung orang lain yang ya hafal Quran begitu. Padahal kan maksudnya Mbah Mun itu tidak seperti itu, tetapi banyak sekali dimanfaatkan oleh untuk menunjukkan eksistensi dirinya sendiri, untuk menjatuhkan pihak lain. Lah ini alatnya sama atau seperti Al-Quran. Al-Quran itu di tangan ahli tafsir yang berkeadilan, maka Al-Quran menjadi adil, Al-Quran menjadi relevan. Al-Quran di tangan orang yang bolim, itu Al-Quran digunakan untuk sebagai membunuh orang lain, sebagai teror, radikalisme, dan lain sebagainya. Padahal Quran ini dari Allah. Itu loh, yang menggunakan berbeda-beda. Apalagi yang tidak sesuai dengan dawuhnya. Pernah saya diajak ngobrol sama Ning Sheila. Ning Sheila itu kan pernah dawuh begini, bukan nasab yang membuatmu mulia, tetapi ilmu, begitu kan? Itu di bawah itu komentar-komentarnya, iya, lawang kakaknya, lawang Ning Sheila itu memang sudah bernasab baik kok, mesti aja bilang seperti itu lah. Padahal kan maksudnya Ning Sheila itu bukan seperti itu, maksudnya buat apalagi kita yang tidak punya privilege gitu loh. Bukan dari keturunan kiai, bukan siapa-siapa, kita apa yang kita untuk menaikkan derajat kita selain ilmu. Padahal alladzina utul ilma darajat, begitu. Allah itu menaikkan derajat orang yang berilmu, begitu kan, bukan karena nasabmu, begitu loh. Nasab itu privilege, tetapi ketika kamu memiliki ilmu, kamu bisa membuktikan anada bukan hada abi. Ini melenceng sekali. Apalagi yang bukan dawuh. Kalau lu justru lebih berbahaya itu dawuhnya kiai itu valid tetapi dipergunakan untuk hal lain. Itu lebih susah untuk mengonternya, mengonter kebenarannya, apalagi kiainya sampun boten wonten seperti Mbah Mun sudah ada. Bagaimana kita mengonternya? Mungkin santri-santrinya. Nah, kalau dawuh yang ini bukan dawuhnya Gus Mus, ya mudah saja tuh tinggal klarifikasi. Ning Inas itu kan juga sering, ini bukan dawuhnya Abah, itu lebih mudah. Justru lebih sulit itu yang benar-benar valid dawuhnya kiai ini, dan dawuhnya itu tekstual begitu, videonya memang begitu adanya, tetapi dimaknai berbeda, ditafsiri berbeda, diperdengarkan oleh berbagai macam orang dengan perspektif yang berbeda pula. Mungkin seperti itu, Ning Nela. Itu lebih bahaya lagi ya, Ning ya? Iya, lebih bahaya lagi kalau valid. Dan ini sih, Ning, terkadang itu memang mungkin ketika dalam menyingkapi itu yang sulit, karena kita kan di platform itu, di dunia digital itu tidak bisa membuat semua orang itu perspektifnya itu sama. Iya, pasti yang ketika kita
jauh secara langsung aja itu Oh, perspektifnya beda-beda, apalagi betul. ketika di ruang digital yang tentunya dengan latar belakang yang berbeda, dengan pengalaman yang Ya, berbeda, otomatis dalam menyikapi sesuatu itu berbeda gitu ya nih. Nah, ini dari tadi Mas Kais ini ketawa-ketawa. Apakah ini punya mau disampaikan, pengalaman ada yang ini? mau disampaikan ini Iya, Neng Nela ini. kayaknya Udah soalnya dari tadi utuh ini, setiap ingin setiap menyampaikan. Neng Uswah, makanya setiap Neng Uswah ini ngomong tuh ya. Nah, Kak Kais ini ketawa, kayaknya relate dengan kejadian-kejadian apa ini, atau Relate sebagai pernah punya konten kreator ya pengalaman, Kak Ayus ya. iya, punya pengalaman jalan-jalan, iya aku pernah ngomong sesuatu, fotoku dipajang tetapi bukan jauhku gitu, jangan-jangan. Bukan Dawuh Kayis Gimana, gitu. gimana Kak Kais, gimana Kak Kais? Iya, boleh, gimana Kak Kais? Suaranya suaranya hilang, masih hilang, hilang. Atau di saya saja yang hilang ini? Iya masih hilang, suaranya hilang. Nah ini juga salah Oke, satu teknis kendala. Nah ini udah kedengeran. ada. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya. Relate sih karena dulu itu teman-teman santri ya khususnya bikin banyak akun. Maksudnya gini, awal-awal AIS Nusantara ada kan sekitar tahun 2016 ya, 2016 tuh. Itu gencar-gencar banget tuh. Teman-teman kayak ala santri itu bener-bener produktif. Nah, di samping kita bikin konten positif, kita juga banyak teman-temannya itu sukanya mengkanter. Kayak ada Ikhwan Surabaya, Ikhwan Bandung Raya, Ikhwan Rembang, banyak banget tuh teman-teman AIS tuh. Nah, jadi saya inget gitu kan, ya saya juga dulu pernah sih terlibat gitu kan, dan akun saya banyak sekali yang tumbang. Karena seringkali ya memang kita akhirnya harus menyiapkan juga gitu kan. Memang kalau ada yang ngomong masalah maulid itu bid'ah, cara mengkanternya kan tidak selalu kita harus menyerang akun itu, menyerang konten itu. Ada juga kalanya kita ya udah mereka sedang menyerang bid'ah, kita mengkanternya itu dengan alternatif lain. Bahwasanya bid'ah itu kayak gitu. Maulid itu seperti ini. Maulid itu boleh kok. Maulid itu apa? Ya kan? Nah, tapi tetap kita juga ada menyiapkan pasukan kita gitu kan. Karena para penggerak ya, para kader-kader digital gitu loh. Itu yang terlibat di dalamnya. Nah, saya ingat aja dengan yang disampaikan sama Ning Uswa, jadi kayak sedikit nostalgia gitu. Dan saya mengamini kok, betul, sepakat. Jadi memang jihadnya kita ini tidak bisa ya berhenti sampai sudah posting soal misalnya selamat hari apa gitu, itu tidak cukup, atau misal hukum apa, misalnya hukum biasanya ya ketika hukum malam apa gitu ya, itu tidak hanya sekedar seperti itu saja yang sudah tertulis di dalam kitab. Jadi tetapi juga lebih dari orang yang berbeda pendapat dan sebagainya kita jelaskan baik-baik begitu ya Kak Kais ya. Betul. Oke. Wah ini semakin seru ya teman-teman. Imran Santri kalau ada ingin ditanyakan boleh sekali ya, boleh ditanyakan di kolom komentar. Kita waktunya kurang lebih 15 menit lagi ya Ning ya. Jadi ini masih belum haus kan ya? Santai nih, Nela, saya sudah Santai. ada kopi, nggak saya, tahu Kak Kayis ada kopinya nggak? Udah, Oke. kopi Kita aman. Neng Nela ini yang nggak ada ini. Iya moderat. Nggak ada. Ini yang belum siap sedia ini. Saya tim air putih. Ada logonya. Tim air putih. Siap ada. Udah komplit. Jadi mau sampai jam berapa? Ayo siap. Ayo aja. Nah, ini ada yang nanya, tetapi sepertinya agak di luar konteks Nining. Tapi masih seputar digital sih ya, gitu. Jadi bagaimana menurut Kak Kais sama Neng Shoki ini tentang kripto, arisan kripto, hukumnya tuh apa ya? Mungkin Neng Uswa bisa menjawab bagaimana hukumnya arisan kripto. Ini jujur saya tidak pernah tahu seperti apa ya teknisnya itu karena baik Neng Nela, karena saya juga
tidak paham bagaimana kripto itu. Kripto itu juga apa saya nggak tahu. Taunya saya itu kripto itu tempat lahirnya Superman gitu. Jadi Apa itu ya? benar nggak sih? Karena saya tidak tahu. Saya tahu jadi saya menghalangi diri saya untuk menjawab pertanyaan yang saya tidak tahu bagaimana konteksnya. Jangankan kok tentang kripto, tentang kayak misalkan sulam alis gitu kan, sulam alis, kemudian apa gitu. Ketika saya tidak tahu prosesnya bagaimana, bahan-bahannya yang dipakai apa, kecuali saya riset dulu ya. Tidak pertanyaan secara langsung, saya riset dulu, saya baru bisa memutuskan atau menyampaikanlah apa yang sudah pernah dibahsul masailkan atau dibahas oleh para ulama. Tapi karena saya tidak pernah tahu apa itu tentang kripto, cuma dulu guru saya, Kiai Jamal, itu memang melarang santri-santrinya untuk bermain di uang dalam bentuk online gitu ya. Saya nggak tahu kripto yang bagaimana, apakah sama dengan Bitcoin, ataukah sama dengan apa itu saya nggak tahu. Yang jelas dulu guru saya melarang seperti itu, Mbak Yai Jamal, melarang keras santri-santrinya untuk bermain-main tentang uang online, begitu. Apalagi arisan, itu kan hukumnya ada dua itu. Kripto sendiri bagaimana, kemudian prosesnya bagaimana, cara kerjanya bagaimana. Kalau kita sudah meruntutkan itu semua, baru kita sisihkan dulu, kemudian kita cari dulu bagaimana hukumnya arisan gitu kan. Kemudian kita gabungkan keduanya dengan berbagai dalil. Karena saya tidak mendalami tentang hal itu, saya tidak berani berkomentar tentang bagaimana hukumnya. Mungkin Kak Kayis yang bisa menjawabnya sudah pernah membahas, sudah pernah ya, membacanya. pernah. Atau dia Ya kalau saya pernah bahas ini. kayaknya sih pernah ya, cuman saya lupa dan nggak ikut kayaknya. Nah, kalau masalah kripto ini yang bisa sedikit saya komentari dan tambahkan mungkin ya, itu cuma kurang lebih kripto sama saham itu sama saja. Dalam artian teman-teman tinggal cek aja itu fatwa MUI ada atau dari Kemenak juga ada kok. Jadi saham dan memang kalau Kemenak kayaknya nggak ada sih. Tapi ada kok beberapa rilisnya yang mengatakan bahwasanya tuh ini kripto yang halal gitu, ini yang boleh. Karena banyak banget saya lupa gitu kan mekanisme kripto itu gimana gitu. Tapi yang saya jelas ingat adalah sempat dari salah satu lembaga itu menerbitkan gitu. Oh, yang ini boleh, yang ini halal. Nah, untuk selengkapnya monggo dicek. Ngoten mohon tambahan dari saya. Memang ini ya teman-teman, kalau kita mau nyari hukum paling gampang, mungkin kita tidak berguru dengan Google, tetapi kita bisa menjadi jembatan ketika kita menulis hukum apa, belakangnya NU online. Itu saya biasanya itu ada NU online-nya, itu pasti sudah dijelaskan di NU online Credible. gitu ya. Misalnya kredibel ya, bisa pasti ada referensinya itu apa, dari kitab mana, itu insya Allah sih, asalkan dari NU online insya Allah masih inilah kredibel ya. Nah, ada satu hal Neng Uswa dan Kak Kayis ini, kalau kita bicarakan tentang ruang digital emang tidak akan selesai ya, tidak akan selesai. Nah, mungkin apa ya istilahnya, ada nggak sih tips atau ketika dalam prosesnya itu, proses di ruang digitalisasi itu, kita ingin kolaborasi dengan siapa gitu. Nah, cuman terkadang ada namanya panjat pinang. Pernah nggak mendengar? Atau Neng Uswa nih suka nonton Korea yang selebriti, itu kan ada istilah panjat pinang gitu ya. Panjat pinang. Jadi ketika foto sama selebgram siapa, nanti kita otomatis followersnya si A ini panjat pinang ke kita. Ya, pansos seperti itu. Nah, itu bagaimana tanggapan kita sebagai santri? Apakah kita kan pasti ada Ning atau Gus yang sudah punya followers banyak gitu ya. Itu apakah diperbolehkan seperti itu? Istilahnya barokahnya kita sebagai santri itu kan ketika kita salim atau ketika kita meminum bekasnya kiai kita kalau di pondok pesantren. Tetapi kalau zaman sekarang itu ketika kita berfoto, jadi berkahnya circle-nya bisa dilihat dari followersnya. Kalau kita melihat seseorang itu, lihatlah dari sekitarnya ya, dari namanya teman-temannya. Nah, kita zaman sekarang lihatlah dari followersnya. Oh, followersnya ini nawaning selebris atau misalnya gawagis yang sudah
followersnya banyak. Nah, bagaimana tanggapan Ning Shauki itu ketika melihat hal pansos seperti itu atau mengambil barokah dari seorang guru kita melalui foto? Kalau tidak foto itu kayaknya kurang. Jadi berlomba-lomba mencari foto daripada berlomba-lomba untuk salim. Begitu, ngoten pripun Ning? Ya, kalau Gusmus dulu pernah ngendikan, saiki tugasnya di kiai ku gak cuma nyuwuk santrine, gak cuma ngajari santrine, gak cuma ndongakno santrine, tapi dijak selfie karo santri-santrine. Itu. Ini menarik nih Nela. Ketika saya melihat fenomena, kalau dulu ngaji itu kan ilmu yakti la yukta, kemudian ada COVID, jadi itu tidak bisa ilmu yakti la yukta itu tidak bisa di zaman Sowan aja COVID. tidak bisa. Iya, betul, sowan saja tidak bisa. Maka kemudian banyak sekali dari kiai dan juga Gus, kemudian ustadz-ustadz itu menggunakan ruang digital untuk menyampaikan dakwahnya. Makanya saya senang banget zaman dulu itu ketika COVID itu barokahnya COVID ya. Meskipun itu memang membuat penderitaan buat kita, tetapi juga pasti ada hikmahnya. Salah satunya adalah itu mempermudah kita dalam mencari ilmu agama. Orang-orang yang dulu awalnya tidak mengenal bagaimana dunia santri, bagaimana kitab kuning, itu ngaji online-nya Gus Ulil, Ihya Ulumuddin itu sangat luar biasa sekali, viewernya banyak sekali, 5.700 kan ketika di Facebook, live di Facebook, dan itu berbagai macam audiens, mulai dari yang santri, kemudian orang-orang yang di basic non pesantren, kemudian pendeta, bahkan yang non lintas agama itu mengikuti ngaji Ihya Gus Ulil. Nah, apalagi kita yang santri gitu, otomatis kan senang karena kan kalau kita datang ke Jakarta ikut ngajinya Gus Ulil juga nggak bisa. Gusmus juga bikin channel, kan kita kalau mau datang ke Leteh itu kan juga susah ya, apalagi yang dari Jawa Barat, betul. Dan itu membutuhkan proses yang panjang ketika ilmu yakti la yukta itu benar-benar direalisasikan seperti itu. Tetapi saya jadi mikir seperti ini barokahnya itu bagaimana ya? Apakah barokahnya kita download dulu begitu ya Ning Nela? Itu makanya, iya. Kalau dulu lewat air, lewat salim atau lewat tatap muka itu, makanya kalau selfie, apakah transfer di Nah itu kemudian kan fenomena zaman sekarang itu justru Ning Nela, ini pencapaian yang luar biasa sekali untuk pesantren. Betapa ketika ada orang yang pansos, demi apapun, demi bisa naik followernya, demi dianggap circle-nya baik, itu adalah hal yang sangat positif bagi saya pribadi. Kecuali memang bagi orang yang ingin pansos sendiri itu ada niat jahat. Misalkan setelah dia pansos ke Ning-Ning atau Gus-Gus yang punya follower banyak, kiai-kiai yang punya follower banyak, ke Ning-Ning yang centang biru, Gus centang biru, kemudian dia memanfaatkan pertemanan itu, circle itu untuk hal-hal yang buruk begitu ya, untuk penipuan dan lain sebagainya dengan mengatasnamakan santri. Kan pernah juga ada kasusnya seperti itu. Ada orang yang pansos kemudian ternyata Gus-Gus itu banyak yang ditipu di Nawaning Nusantara. Mungkin Ning Nela pernah dengar ini. Ya. Di Nawaning Nusantara itu pernah ada yang sampai nge-DM-i satu-satu, saya ikut Nawaning Nusantara tapi waktu itu saya melihat jenengan dari jauh, bisa nggak minta tolong saya begini-begini, kemudian ada yang transfer lah. Ini pribadi masing-masing, tetapi demi apapun itu kalau misalkan ada orang pansos melalui Ning atau Gus, itu ada hal yang sangat positif. Karena mereka sangat mendambakan untuk bisa berpost dengan orang-orang yang berarti mereka mengidolakan dzurriyah, berarti mereka mengidolakan orang yang alim, mengidolakan orang yang berilmu, dan ini pasti hal-hal yang sangat positif ya, kecuali jangan sampai kita membuat orang lain itu gerah atau guru kita itu gerah. Misalkan sehari itu ngetak sampai 10 postingan, di-tag semuanya, ini kan sampai mengganggu, pada taraf mengganggu, dan kita harus bisa memperhatikan, misalkan kiai itu memang jadi rebutan orang banyak, kemudian kok kita menyempatkan untuk bisa selfie, pokoknya ketok titik gak popo lah ini, tapi kalau sampai beliau-beliaunya terganggu, itu akan mengurangi bahkan menghilangkan keberkahan. Karena tidak usah itu kiai, dengan orang biasa pun kalau itu mengganggu kenyamanan orang lain, itu akan menjauhkan kita dari keberkahan. Apalagi itu sampai mengganggu. Lah ini baru kemarin banget Ning Nela. Saya 3 hari yang lalu, saya liburan dengan anak-anak ke Hotel Sheraton gitu di Surabaya. Saya ketemu Habib Syekh dan saya itu tidak berani minta foto.
Di saat orang-orang itu antri semuanya tuh minta foto, dan ini kesempatan yang emas bukan? Beliau mau tampil di Kodam dan saya nggak tahu kalau beliau itu nginep di hotel yang sama dengan saya. Itu semuanya antri foto. Saya tuh cuma melihat dari jauh. Saya melihat dari jauh, saya foto beliau, saya video beliau. Ya Allah, moga-moga beliau ridho ya saya video begitu. Kemudian mungkin saya tertangkap kamera gitu ya ketika saya video terus, dan beliau kan melihat mencuri-curi pandang gitu. Dan saya tuh ya Allah, itu senang banget. Saya itu sampai berbismillah. Mungkin bahagianya saya itu kepanggih, dan saya tidak punya niatan untuk, karena beliau sedang dahar dan sampun dahar pun saya nggak berani sedikit pun untuk minta foto ke beliau. Dan itu beliau ngawe, Rene, ayo foto karo aku. Ya Allah, itu saya bahagia sekali, ya Allah, alhamdulillah, karena kayak punya chemistry gitu ya, santrinya minta foto, beliaunya mengetahui apa yang kita rasakan gitu. Ya Allah, saya berterima kasih, bersyukur sekali, ya Allah, nyambung sekali beliau ini. Kemudian ada anak-anak kecil itu dikasih uang semuanya, itu Masya Allah. Itu makanya kita harus memperhatikan kenyamanan orang lain begitu. Saya juga pernah satu forum dengan Ning Sheila. Kita tahu Ning Sheila itu kan mega selebgram gitu, Ning seleb banget gitu kan, dengan follower yang banyak dan juga centang biru asli gitu ya. Dari dulu beliau sudah centang biru, bukan karena beli gitu. Lah, itu pun saya satu forum dengan beliau, saya tidak berani mengetak beliau. Saya posting tanpa ngetak. Waktu saya satu forum dengan Habib Hussein Ja'far, itu saya upload video saya waktu menjadi moderator, dan saya nggak berani ngetak beliau di IG saya. Takut beliau gerah, takut apa, yang penting saya sudah ketemu, ya sudah, saya sudah bahagia gitu. Ternyata Ning Sheila itu yang ngetak saya begitu. Jadi kan, ketika beliau ridho ngetak saya, itu kan sesuatu yang luar biasa. Betapa betapa keinginan kita untuk tidak ingin mengganggu beliau, hormati beliau, itu diapresiasi oleh beliau. Bahkan beliau sering ngetak. Jadi ketika dalam forum saya ngomong gitu, beliau ngevideo, kemudian saya di-tag gitu. Itu luar biasa loh. Saya pansos bener ini sama Ning Sheila, ngapunten loh Ning Sheila. Setelah itu follower saya tuh naik 400-an loh. Amazing ini. Ya Allah. Saya pernah ngetak Laura Ismail juga waktu itu. Saya ingin berterima kasih karena beliau sudah memberi saya buku dan juga tasbih itu. Kemudian aku ngetak nggak ya, Yus, taklah sekali pun. Ternyata beliau juga merepost gitu. Itu kan itu satu aja, kalau mau ngetak udah jangan banyak ketaknya gitu. Jadi menurut saya begitu, nggak apa-apa kok pansos, monggo, tapi perhatikan kenyamanan guru kita gitu. Dan juga privasi beliau juga, Iya, ya mungkin pas beliau lagi dahar atau misalnya beliau lagi capek-capeknya, kemudian kita foto, kan kita aja sebagai manusia biasa juga lagi capek, terus diajak foto juga kan kurang enak. Atau memaksa beliau lagi capek ingin istirahat, tetapi kita paksa untuk foto, itu juga sebagai ini ya, salah satu penghalang berkah kita mungkin gitu ya. Dan saya juga jadi kepikiran, kalau tadi Ning Uswah menanyakan, berkahnya itu dari mana? Apakah ketika kita nge-like amin sampai 1000 kali kan satu, apakah juga bisa mendatangkan berkah? Jadi berkah online gitu ya, Ning ya. Ya Allah. Itu gimana Kak Kayis? Kak Kayis mungkin kalau di media Aisnu itu mungkin ada yang ucapkanlah amin gitu selama 1000 kali, insya Allah. Aduh. Ais nggak ada, langsung saya klarifikasi, nggak ada itu model-model kayak gitu. Jadi tidak ada ya, kalau misalnya kalau Ais ya, begitu kita ya, follow bareng-bareng aja yuk guys. Kalau Ais posting gitu. Iya, jadi mungkin tidak bisa ya kalau berkah itu dari ketikan gitu, tidak mungkin ya, Ning ya? Atau mungkin saja? Mungkin saja, apalagi kalau kita tahu bahwa yang disampaikan oleh Kiai itu memberikan insight baru untuk kita, untuk menambah keimanan kita, untuk menambah ilmu kita, itu pasti barokahnya itu. Dan yang tahu takaran barokah itu sebenarnya bukan kita, tetapi itu privilege-nya dari Allah, itu hak prerogatifnya dari Allah, dan itu bukan hak kita. Yang penting kita, barokah itu apa sih? Ya ziyadatul khair. Udahlah, kalau kita nambah kebaikan, nambah ilmu, nambah kebahagiaan dengan kita memandang para alim, sudah itu, meskipun barokahnya kan bukan itu ya, barokah itu, tetapi bukan kualitinya, bukan kuantitinya, tapi kualitinya dari barokah itu.
Oke, kalau Kak Kais ini punya pengalaman nggak sama seperti itu? Jadi kita ngambil berkah lewat foto, apalagi mungkin untuk mendokumentasi atau buat apa, itu ada nggak? Kira-kira punya pengalaman seperti itu? Ya, ya sama kayak Ningus Sauki juga tadi cerita 3 hari yang lalu. Kalau saya ceritanya seminggu yang lalu di Jogja. Oh, Jadi lagi ngobrol-ngobrol nih, ya lagi ngobrol-ngobrol gitu kan kayak pengalaman spiritual lah. Biasanya kan teman-teman kan kalau ngobrol malam gitu kan, kalau jam sekian itu obrolan dunia, obrolan kripto gitu kan. Agak malam itu mulai makin spiritualis gitu kan obrolannya. Nah, di situ kayak kita sempat sempat mempertanyakan, sempat ya ngobrol aja gitu kan. Kok ada ya kayak kepuasan batin dia ketemu kiai, ya dia harus apa bukan hanya ketemu, harus bisa sampai salaman. Ada yang bisa harus sampai foto. Pokoknya ngotot gitu kan. Tapi ada beberapa yang kayak contoh, saya itu ada salah satu bisa dibilang healing ya, kalau lagi capek gitu kan istilahnya dalam ikut berorganisasi dan lain apanya, dilalah kok saya di Jakarta dan banyak sekali event-event besar yang dilakukan yang dilaksanakan di Jakarta. Salah satu yang menjadi healing itu biasanya kan ada event saya datang cukup dengan berpuas, sangat berpuas gitu kan, cukup dengan melihat beliau-beliau hadir, saya bisa langsung melihat beliau-beliau gitu kan, kayak sesederhana gini, lah iya lihat loh, beliau yang udah sesepuh itu, tapi semangatnya masih loh. Padahal kalau saya merasa, wah saya dizolimi lah, saya di-cut, dibunuh karakter lah, istilahnya kayak gitu ya, dalam dunia ini gitu. Tapi beliau juga pasti kok merasakan itu, pasti kok beliau apa namanya merasakan itu, melihat itu, kedaliman-kedaliman yang seperti itu. Tapi beliau masih semangat. Padahal beliau-beliau ini punya pondok yang santrinya banyak gitu kan. Tapi ya beliau ya ngajar santrinya ya tetap di hikmah. Makanya ayo ayo semangat lagi, semangat lagi, semangat lagi gitu. Nah, akhirnya kita pada puncak pada salah satu kesimpulan bahwasanya ya tadi kita ini punya apa ya kepuasan pengalaman spiritualnya masing-masing lah. Dan ya itu ya jalan hidup gitu kan. Torikohnya kan seperti itu. Yang penting semoga itu menjadi wasilah gitu kan. Wasilahnya saya dengan hanya cukup melihat bisa tambah semangat. Kan itu bisa di-cut. Ya saya klaim ya mungkin ya. Klaimnya adalah itu menjadi keberkahan. Karena dengan melihat hadir aja saya seneng gitu kan. Hati ayem dan semangat lagi. Recharge lah model-model seperti itu. Ada yang ya harus salaman. Ya semoga semuanya bisa mendapat keberkahan. mendapatkan keberkahan ya, amin amin. Oke, Betul. Sama ini satu lagi, Mbak. pertanyaan terakhir. Oh, ada satu lagi. Oke oke. Iya, Gimana Kak itu Kais? kan sebenarnya Enggak, kalau nggak di apa-apa, konteks Kak Kais. Enggak lagi, nggak apa-apa. Masih full Ye, kopinya. ye. Ini Itu kan takutnya udah, aduh ini udah sejam lebih, takutnya melebihi story yang sudah diberikan. santai, aman. Jadi kalau itu konteksnya offline ya. Konteksnya offline. Jadi sebenarnya gini, Mbak. Kita kalau saya khususnya secara teman-teman NU gitu kan. Teman-teman NU tuh masih secara kekelompokan kita bareng-bareng itu masih kurang daripada sebelah, daripada minhum gitu kan. Untuk aktivasi dan pengembangan lebih dan ini kan konteksnya masih sama. Maksudnya kan kayak tadi cerita-cerita nge-repost tanpa engagement yang model-model kayak gitu kan. Nah, harusnya kalau kita saat ini contoh satu yang diamanati sama beberapa kiai gitu kan, kalau konteksnya soal masalah AIS Nusantara gitu. AIS ini harusnya sudah mengangkat tokoh gitu kan. Jadi kayak apa namanya laboratorium gitu kan untuk konten kreator santri selanjutnya. Bahkan harusnya AIS Nusantara ini bisa melahirkan hal-hal itu, orang-orang tersebut gitu. Nah, bahkan ya kalau untuk seperti saya gitu kan, kalau bicara nominal followers ya sedikit, kemudian di repost sama Ning Uswa Syauki, wah itu sangat menguntungkan sebenarnya. Engagement rate-nya itu langsung tinggi. Dan bahkan memang itu yang dilakukan sama teman-teman di AIS gitu kan. Karena ya kayak ada Mas Ulin, Gus Romzi tadi Rawu gitu kan. Kita berinteraksi di
ruang digital memang tidak memungkinkan itu bisa meningkatkan kemungkinan kita gitu kan engagementnya. Nah, dan lagi di awal saya menyampaikan bahwasanya persoalan branding itu bukan hanya sebatas menampilkan makna, memberikan kesan, tapi juga konektivitas. Karena prinsip daripada algoritma atau kita mengenal juga ada istilah echo chamber. Echo chamber itu kalau bahasa Indonesianya katak dalam tempurung, ya kan? Nah, echo chamber di sini maksudnya kan kalau saya santri suka main media sosial itu seputar bola, maka yang sering kali disarankan adalah info seputar bola. Atau betul, atau saya melihat atau saya buka nih marketplace nih. Saya marketplace nyari kacamata dan juga peci. Ketika membuka media sosial, apapun media sosialnya, ketika ada iklan, itu tidak bakal jauh dari kacamata dengan peci. Nah, echo chamber-nya gitu. Makanya ini menjadi tantangan. Biar kita bisa keluar dari echo chamberan ini, makanya perlu kolaborasi dengan yang lain. Perlu saling mengangkat. Gitu kan. Makanya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ayo, kita bareng-bareng gitu. Jangan cuma sendiri. Ini Kak Kayis. Dalilnya pansos ketemu nih. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya, gitu. Oke, aduh. Dan ya di situ Mbak. Jadi biar kita bareng-bareng ini salah satu kesulitan ya, kita ada tantangannya itu echo chamber-nya tadi. Biar engagement rate kita makin tinggi, kemudian juga dakwah kita makin luas ya. Ayo, konektivitas ini dimaknai ya bukan cuma sebatas kita kenal. Karena tadi media sosial adalah media untuk kita bersosial. Makanya bareng-barengnya sebagaimana kita bersosialisasi dalam dunia nyata lah. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, salah satunya juga ini ya Kak Kais ya, kolaborasi antara Impresi Santri. Meskipun kita ini Impresi Santri itu sebuah kumpulan LSM yang santri, anak-anak santri tetapi di bidang kesehatan. Jadi seperti tadi kita marketplace-nya itu santri, tetapi lebih kita membahasnya tentang dunia kesehatan. Misal mungkin di pondok pesantren itu skabies, ataupun misal ada masalah-masalah kamar mandi, kebersihan kamar mandi dan sebagainya. Kita mengulas tentang itu, tetapi tidak memungkiri kolaborasi di luar itu. Seperti sekarang ini, kita bisa berkolaborasi dengan Aisnu sama Kak Kais, atau dari Runding, dari YouTube-nya Ning Uswah. Nanti mungkin kapan-kapan dari Impresi Santri yang sowan ke Aisnu, atau sowan ke Mojokerto gitu ya Ning ya. Ditunggu. Nggak usah sowan. Nggak usah sowan, ngopi aja, ngopi biasa ngopi kalau sama saya. Ngopi bareng gitu ya sampai Mojokerto, atau punya proyek sampai pondoknya Ning Uswah gitu ya, punya mungkin proyek apa gitu. Boleh ya Ning ya? Kita mungkin secara offline. Nah, di sini banyak nih teman-teman Impresi Santri itu dari kedokteran UGM, dari kesehatan masyarakat, dari bidan, dari farmasi dan sebagainya, mengulas tentang obat-obat apa saja sih yang harus di pondok pesantren dan sebagainya. Kalau sekarang memang kita terjunnya di ruang digital, ya ini salah satu berdaya dan berkarya kita lewat dunia digital, lewat Impresi Santri. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih, udah pertanyaan terakhir aja. Ini kalau misalnya di dunia nyata itu kan ada namanya santri yang kalong sama yang tidak. Iya. Itu ya. Ada santri yang ketika kita di pondok pesantren itu berapapun tahun tapi dikatakan santri. Nah, kalau zaman sekarang itu ada namanya ngaji online seperti tadi macam-macam ya dari platform manapun. Apakah itu bisa dikatakan santri, Ning? Bisa, tapi namanya santri online. Oh, santri online juga. Terus jamaahnya namanya jamaah apa? Instagramia gitu ya? Jamaah pesantrennya pesantren virtual. Virtual gitu ya. Jamaahnya namanya Instagramia, santrinya santri online. Oke. Berarti bisa santri ya? Kan kalau daunnya Mbak Mus itu bukan hanya yang mondok saja, tetapi siapapun yang berakhlak seperti santri itu
dia adalah santri. Sebagaimana juga dawuh dari Yai Ma'ruf Amin bahwa santri itu bukan orang yang ada di pondok pesantren dan mengkaji kitab, tapi orang-orang yang meneladani para kiai itu juga termasuk santri. Makanya saya senang banget kalau misalkan ada orang lain yang pansos, kemudian tokoh-tokoh selebritis, tokoh publik itu mepet ke kiai, tapi bukan untuk pansos untuk menaikkan elektabilitas dan juga kredibilitasnya ya di dalam dunia politik misalkan. Itu juga disebut santri. Jadi kita jangan skup santri itu bukan hanya yang di pesantren mengaji kitab, kita juga bisa menjadi santri gitu. Ketika kita itu patuh kepada kiai, karena santri dan juga kiai dikatakan santri itu ketika ta'aluk dengan kiai, memiliki ketergantungan hati dengan kiai gitu. Jadi hatinya itu terpaut kepada kiai, kepada orang-orang alim, dia itu juga disebut santri. Mungkin begitu nih Nela. Oke, kalau di AIS itu ada nama jamaah apa ini? Atau di menurutnya gimana? Ada bisa dikatakan santri? Mondoknya di AIS nih. Ning Nela putus-putus Ning Nela. Oh, putus-putus. Oke. Kalau misal di AISNU itu apakah ada santri juga, santri zaman now gitu? Gimana Kak Karin? Oke, kalau untuk mendefinisikan santri itu gimana dan lain sebagainya, ya saya sebenarnya dari dawuh mawon kalian ning uswah ngoten kan. Dan saya sangat semangat itu. Kok saling dari dawuh ini? Ya, cuman ada satu ning Nila, bahwasanya kan kayak gini. Kayak tadi di awal sempat saya menceritakan bahwasanya ada perubahan nih, pergeseran dari pergerakan daripada AIS yang awalnya eksklusif, hanya terbatas di lembaga dan organisasi, tapi kita sudah mengarah kepada individu saja, gitu kan. Bahkan bisa dibilang teman-teman yang belum mondok sekalipun itu bisa menjadi anggota AIS Nusantara. Nah, akan tetapi kan akhirnya kita agak aduh gimana nih ya mengklasifikasikannya. Ya udah patokannya satu, santri NU. Iya. Santri NU gitu kan. Ya kan teman-teman banyak yang mengabdi di NU gitu kan, mengabdi di pesantren walaupun secara background dia belum lembaga pendidikan, dia tidak mengenyam sama sekali. Gitu kan, akhlaknya ada, ya udah nggak apa-apa. Kita di sini bareng-bareng. Kalau sampean santri, akhlakul karimah, ngefans dan menauladani para kiai gitu kan. Ayo join aja di AIS. Nah, itu tuh yang diterapkan. Jadi monggo teman-teman santri NU monggo join di AIS Nusantara walaupun tidak pernah mengenyam jenjang pendidikan pondok pesantren gitu, tidak masalah. Itu yang kita sedang gencarkan saat ini di AIS Nusantara. Seperti itu, Mbak. Oke, emang luar biasa ya. Ini memang kalau kita ngobrol tentang santri, apalagi dalam ruang digital, itu tidak akan pernah selesai. Bahkan ini udah 1,5 jam. Kalau secara offline ngopi sih, gas aja sampai subuh. Kalau ngopi ini 5 jam nggak cukup juga kalau offline. Iya, kalau udah ngopi, apalagi kita mendobrak bagaimana santri itu tidak kolot ya, seperti tadi ya yang dikatakan oleh Ning Uswah, santri itu bukan hanya pintar ngaji tok, itu juga kita harus santri itu bisa apa sih? Bisa kok kita berkarya juga. Kita bisa kok berada di ruang digital, bergaya dan berbagai macam dengan passionnya kita masing-masing. Itu memang kita harus mendobrak skema seperti itu. Nah, oke, mungkin ada sebelum kita tutup ada 1-2 pesan untuk teman-teman impresi santri. Monggo Kak Kayis dulu, ada 1-2 pesan gitu untuk teman-teman dalam apa ya, berdaya, berkarya di ruang digital ini, apa pesan-pesannya? Oke. Dunia digital memang sekarang teman-teman tidak bisa terlepas ya dari itu. Bahkan dengan data sekarang, realitas sekarang, mungkin kalau menurut saya diam itu emas kurang relevan sekarang. Karena kalau kita masih diam, khususnya kita yang benar-benar santri, dalam artian benar-benar santri itu mengenyam jenjang pendidikan di pondok pesantren, itu malah sebuah kemadorotan menurut saya. Karena minhum, karena dari yang lain-lain, itu narasi yang menurut kita salah, mereka malah gencar. Mereka malah secara sistematis dan masif lakukan. Makanya kalau kita masih diam, santri, itu sebuah kedoliman. Diam sekarang di era
deskriptif yang penuh informasi ini bukan lagi emas. Maka seperti yang disampaikan oleh Kiai Sahal, menjadi baik itu mudah kok. Dengan hanya diam, makanya tampak kebaikan. Yang sulit adalah menjadi bermanfaat. Karena itu butuh perjuangan. Seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf, terima kasih. Luar biasa. Memang menjadi manfaat itu sulit sekali ya, apalagi dimulai dari kita sendiri, dimulai dari kita melawan kemageran itu sulit ya. Untuk menjadi manfaat itu kan berarti kita melawan, kayaknya memang enak sih ya Kak Kais ya tidur di kasur sambil scroll, tetapi untuk membuat konten, mikirin isinya apa, referensi apakah sudah sesuai dengan isi kitab dan sebagainya, sesuai dengan nilai-nilai SWJ yang kita yakini, itu memang butuh effort yang sangat luar biasa ya gitu. Challenging. Nah, dan ini motivasi mungkin ada 1-2 patah kata dari Ning Uswah atau motivasi atau bagaimana, monggo. Untuk menjadi santri yang cakap digital, yang pertama kita harus benar-benar membudayakan digitalisasi. Jadi apa yang manfaat posting, apa yang bagus posting, apa yang itu baik memberikan impact untuk yang positif bagi orang lain, bagi manfaat yang seluas-luasnya, maka posting seperti yang saya katakan tadi, balighu an netizen walau storyan gitu ya. Kedua adalah aman dalam berdigital. Kemudian gunakan kode etik, memperlakukan orang lain secara bermartabat, itu yang penting, dan juga mengupgrade kemampuan kita dalam berdigital. Dan satu lagi, Ning Nela, bahwa santri itu 4G. Yang pertama itu 4G. Yang pertama itu adalah ngaji, yang kedua adalah ngopi, yang ketiga adalah ngalap barokah, yang keempat adalah ngenet berdigital. Apa tadi? Tidak. Ulangi lagi nih, ulangi lagi. Santri itu 4G, ngaji, ngaji, ngopi, tapi bukan kopi paste, ngopi yang real, kopi saset atau kopi kental, kopi giras, terserah, yang penting ngopi ya. Meskipun ngopi, kita ngomongnya ngopi tapi pesennya teh, yang penting ngopi. Kemudian ngalap barokah, ngalap berkah kiai atau bunyai. Kemudian ngenet, artinya apa? Mendigitalisasikan sesuatu. Karena itu untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Ini tuh mau Ning Nela bisa saya sampaikan. Mohon maaf Gay apabila banyak sekali kesalahan, salah ucap, salah tulisan dan lain sebagainya. Ngapunten Kang Kuatah Ning. Ya malah kita yang luar biasa sekali, Kak Kais ini sudah melalang buana ya di Aisnu, dan Ning Sauki ini juga sudah punya platform sendiri, sudah berdiri sendiri, sudah bisa mendatangkan narasumber berbagai macam, tetapi mau kita undang ke Impresi Santri ini untuk sharing ilmu ke teman-teman ini juga luar biasa. Itu tadi dia ada yang membuktikan bilang Kak Kais garis keras. Bisa. Kak Kais itu teman-teman Ais. Aduh. Enggak. Itu teman-teman ngebully doang itu. Enggak usah diperhatikan. Saya juga mulai hari ini saya mau menjadi follower Kak Kais garis keras mulai hari ini. Per hari ini. Jadi tadi itu bagus yang disampaikan Kak Kais. Banget ya. Tanyain judge-nya Kak Kais kayak gitu banyak. Jadi aku mengira itu malah sepertinya kita berdua yang pansos sama Kak Kais ini ya. Kita ini nih Kak Kais bisa kita undang ke rundingan ya Cie. Oke, siap. Ditunggu. Boleh. Kita undang ini, kalau di Impresi Santri sudah diundang, berarti diundang lagi masih bersedia ya Kak Kais ya. Siap. Ning Nela nanti monggo bisa ya. Ning Nela kan sudah jadi narsum dan moderator yang top banget di berbagai komunitas. Ning Nela cakep banget. Iya. Biar sekali-sekali nanti Ning Uswah juga diundang di AIS. Oh boleh. Alhamdulillah. Pokoknya untuk Kak Kais sama Ning Uswah semoga tidak bosan, tidak jenuh untuk saya minta tolong lagi untuk menjadi narasumber di Impresi Santri, karena teman-teman Impresi Santri ini sangat butuh pencerahan, sangat butuh bimbingan dalam dunia digital, apalagi yang masih baru-baru keluar dari pondok ini harus berhadapan dengan ruang digital ini seperti apa. Ini
butuh sekali petuah-petuahnya lah, butuh sekali dauh-dauhnya pokoknya. Oke, terima kasih sekali lagi. Ini kita bisa mengundang Kak Kais juga Neng Uswa, luar biasa. Banyak banget pertanyaan yang belum tersampaikan, tapi mungkin nanti bisa menjadi PR di sesi selanjutnya berarti ya ini ya. Terima kasih semuanya, sangat daging semua. Saya juga sebagai moderator, mohon maaf kalau misalnya tadi telat atau misalnya ada sinyal yang kurang baik atau ada pertanyaan kata-kata yang menyinggung Kak Kais dan juga Neng Uswa, saya memohon maaf gitu. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Sebelum kita akhiri dialog kita pada malam hari ini, mungkin ada satu, kalau tadi motivasi dari Neng Uswa sama Kak Kais, kalau saya ada pantun. Kalau saya tidak bisa memotivasi, yang ada itu butuh motivasi. Nanti tak bilangin cakep. Lihat ngomong ya Kak Kais ya. Siap. Oke, siap ya, cakepnya ya. Makan gulai kambing banyak lemak. Cakep. Kalau lebaran kita buat ketupat. Cakep. Masih lama lebarannya. Terima kasih Impresi Santri yang sudah menyimak. Semoga dialog kita pada malam hari ini membawa manfaat. Alhamdulillah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa teman-teman Impresi Santri, kita masih ada 3 dialog lagi, yaitu besok hari Kamis, Jumat, yang terakhir Sabtu dengan pemateri juga yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Jadi jangan sampai terlambat jam 7 malam di IG Impresi Santri. Oke, sampai jumpa semuanya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Kais, matur nuwun. Oke, Ning. Izin pamit.